Selamat petang, Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Nasir, Anda menyebut semua pihak harus waspada dan mengawasi betul ini manuver dari Taliban. Apa yang Anda soroti? Ya, begini. Pertama, kita tidak boleh lupa dosa masa lalu Taliban. Ya, itu tidak boleh kita lupa. Bagaimana brutalnya, kemudian bagaimana Taliban itu menyerang pemerintahan Islam Mujahidin pada tahun 93 sampai tahun 96, ya. Lalu kemudian sekarang kok berubah, menampakkan seperti masuk baik-baik dan lain-lain, ya. Saya masih belum yakin, ya, bahwa mereka sudah sepenuhnya berubah. Wajar dong, bisa saja kita menunggu kan. Makanya saya selalu mengatakan wait and see. Sebabnya dengan euforia kemenangan, kita merasa bangga dan kita berbahagia dengan kemenangan ini akan menimbulkan lupa. Itu lupa, ya. Dan itu juga, ya, kalau kita ingat dahulu ketika waktu tahun 2013, di saat ISIS merayakan kemenangannya dan menyatakan mereka membentuk negara Islam, Daulah Islamiyah Irak dan Syam, ya, di sini juga terjadi euforia. Dan kita melihat faktanya, akibat dari situ banyak anak-anak muda dan orang-orang yang kemudian terpengaruh, terpapar, lalu kemudian mereka direkrut. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti khususnya di Indonesia. Akibat merasa euforia dengan kemenangan Taliban, lalu kemudian membuka peluang pintu untuk direkrut. Nah, ini harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai euforia dari Taliban ini jadi peluang baru untuk merekrut anggota baru begitu. Yang Anda lihat di Indonesia ada nggak pengaruhnya dari Taliban menguasai Afghanistan? Sudah ada. Inilah isu yang dipakai oleh kelompok-kelompok jihadis atau kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia ini atas nama agama yang kemudian menganggap bahwa ini perjuangan Islam, ya kan? Nah, saya ingin koreksi, ya, bahwa ini adalah perjuangan Taliban. Harus diingat, masyarakat harus mengingat bahwa ini adalah perjuangan Taliban. Kalau perjuangan Islam, ya, banyak kelompok lain di Afghanistan juga memperjuangkan Islam dan mereka saling berusaha untuk menguasai dan menggulingkan, ya, supaya jangan sampai masyarakat kita ini terjebak dengan kata perjuangan Islam lalu kemudian mendukung Taliban, ya. Sementara kita masih butuh waktu untuk meyakinkan diri kita, benarkah Taliban itu sudah berubah? Anda melihat ini sudah masuk ke Indonesia. Seperti apa Anda melihat salah satu contohnya? Ya, saya melihat sendiri, ya. Saya melihat contohnya kelompok Jamaah Islamiyah yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih dari 53 orang. Kelompok ini menggunakan isu-isu kemanusiaan di luar, termasuk salah satu isu Taliban, untuk menggalang dan merekrut orang. Dan kemudian ketika orang tersebut sudah tergalang, sudah terekrut, maka mulailah proses pengumpulan dana. Ya, dan dana inilah yang dipakai untuk operasional mereka. Ya. Apa yang harus ini tentunya ini sudah masuk radar polisi dengan adanya serangkaian penangkapan dari terduga teroris di sejumlah daerah. Iya, ini kita patut apresiasi dengan Densus yang kemudian telah mengungkap, ya, ternyata ada gerakan JI yang masih tetap terus tidak berhenti, yang melakukan penggalangan, perekrutan, kemudian pengumpulan dana dalam rangka, ya, seperti apa yang mereka inginkan dilakukan yang Taliban. Contoh nih, Taliban adalah satu kelompok, JI adalah kelompok. Taliban punya misi untuk menegakkan negara, JI juga punya misi untuk menegakkan negara. Nah, Taliban berhasil merebut Kabul. Lalu mengapa JI tidak bisa? Ya, nah, inilah yang kita khawatirkan, muncul suatu inspirasi dan semangat baru, ya, membuat orang yakin bahwa perjuangan mereka benar. Padahal itu tidak benar. Kita negara demokrasi, ya, kita tidak mau menjadi negara seperti Afghanistan yang terus menggulingkan pemerintah yang ada. Pak Nasir Abbas, Anda melihatnya seperti apa sih kalau awam melihatnya adalah polisi tiba-tiba menangkap warga biasa yang diduga sebagai teroris, tapi ada yang pernah berada di dalam kelompok JI ini, berarti memang apakah Anda melihat ini JI benar-benar masih bergerak secara terorganisir gitu? Terorganisir. Polisi bukan menangkap anggota biasa, tidak. Polisi menangkap betul ini orang adalah masuk dalam struktural.
JI sekarang ini yang sekarang ditangkap ini membagikan wilayah Indonesia menjadi 3. Mereka sebut sebagai Khodimah. Khodimah Barat, Khodimah Timur, Khodimah khusus. Khodimah Barat itu adalah Sumatera, Khodimah Timur itu adalah Pulau Jawa dan Kalimantan, Khodimah khusus itu adalah Sulawesi, Bali, NTT, dan Maluku. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mengatur struktural dan terorganisir seluruh Indonesia. Oke, dengan kita harus mewaspadai dari aktivitas Taliban ini, apa yang bisa kita antisipasi dengan keadaan banyaknya terduga teroris yang ditangkap? Apakah ini justru memicu mereka atau seperti apa? Kita pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa itu urusan negara sana, jangan dibawa urusan negara sini, ya kan? Itu jadi kita jangan sampai terkecohkan ya akibat apa yang terjadi di luar sana, lalu kemudian kita menganggap bisa kita lakukan di sini. Perlu masyarakat disosialisasikan bahwa pentingnya kita melaksanakan menjaga kerukunan dan persatuan bangsa kita ini. Itu masih sangat penting. Ya. Pak Nasir, tadi Anda menyebut yang bisa menjadi peluang membuka pintu perekrutan baru adalah euforia dari perjuangan Taliban di Afghanistan sana. Tapi apakah memang ada hubungan langsung antara Taliban dengan Jemaah Islamiyah di Indonesia? Jemaah Islamiyah punya sejarah hubungan dengan Taliban. Artinya bahwa di sini ada hubungan emosional. Ya, pernah ada hubungan kerjasama dulu, lalu kemudian punya hubungan emosional, ya sehingga tumbuhlah rasa solidaritasnya. Ya, euforia sana, euforia juga di sini. Ya, kemudian mereka sujud syukur, mereka merasa bahagia, ya mereka merayakan, ya dan mereka mengajak masyarakat lain juga ikut merayakan. Ya, kalau masyarakat lain yang bukan anggota JI yang kemudian terpengaruh dan kemudian menyetujui, ya maka itu peluang untuk direkrut. Satu, ada hubungan emosional. Apakah ada juga hubungan terkait dana begitu, terkait struktur dari JI di sini? Sementara ini dana belum ada dari Taliban ke Indonesia. Tetapi lihat, JI yang ditangkap pihak kepolisian sekarang ini itu menggalang dana dari masyarakat, begitulah. Dan masyarakat tanpa sadar telah memberikan dana atas dasar seruan kampanye kemanusiaan yang mereka berikan itu untuk operasional JI, untuk membayar gaji para orang-orang JI-nya, kemudian untuk kegiatan dalam negeri, kegiatan mengirim orang ke luar negeri, kegiatan memberi senjata dan lain-lain. Itu fakta sekarang yang kemarin kita lihat bagaimana polisi memaparkan beberapa barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian, aset dari orang yang ditangkap ini. Dan polisi juga mengungkap 1.500 kaleng sumbangan yang kemudian digunakan oleh kelompok JI ini untuk menggalang dana. Begitu. Nah, ini adalah sangat berbahaya. Baik, kita pemerintah dan seluruh warga Indonesia harus waspada akan adanya perjuangan Taliban di Afghanistan dan juga waspada untuk tidak ikut mendanai ya Pak Nasir Abbas dari kotak-kotak amal tersebut. Terima kasih Nasir Abbas, pengamat teroris, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.